Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Hasanah dengan NIM 2208996. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode tafsir Al-Qur'an. Sebelum saya menjelaskan apa saja gitu ya terkait metode-metode tafsir Al-Qur'an, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian metode. Pengertian metode, metode adalah sebuah cara atau jalan gitu yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu atau maksud tertentu. Dan kemudian penafsiran Al-Qur'an adalah mengungkap makna atau kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi dapat disimpulkan metode tafsir Al-Qur'an adalah cara atau jalan yang harus seseorang tempuh untuk mengungkap makna yang ada dalam Al-Qur'an. Mungkin langsung saja ke metode-metode penafsiran Al-Qur'an. Metode penafsiran Al-Qur'an yang pertama itu ada tentang metode tafsir tahlili. Nah, metode tafsir tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dan dalam metode tafsir ini sendiri ya, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunan tertib gitu. Ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Jadi kelebihannya yang pertama itu mudah gitu untuk menafsirkan sesuatu. Kemudian yang kedua, mudah mengetahui relevansi atau munasabah antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat. Dan kemudian yang keempat ada mengandung banyak aspek pengetahuan meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Dan kemudian dibalik dari kelebihan penafsiran metode tahlil ini ya, ada juga kelemahannya gitu ya. Terkait dengan kelemahan metode tafsir tahlili ini, yang pertama itu menghasilkan pandangan-pandangan yang parsial dan kontradiktif dalam kehidupan umat Islam. Dan kemudian kelemahan yang kedua itu adalah faktor subjektivitas tidak mudah dihindari. Misalnya adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapat. Dan juga ada yang ketiga itu kelemahannya itu adalah terkesan adanya penafsiran berulang-ulang terutama terhadap ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama atau masuknya pemikiran Israiliyat. Dan kemudian metode tafsir yang kedua itu ada tentang metode tafsir ijmali. Kan tadi yang pertama adalah metode tafsir tahlili ya. Kemudian beranjak ke metode tafsir yang kedua yaitu melalui metode tafsir tahlili. Metode tafsir ijmali ya. Maaf. Metode tafsir ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna secara global. Nah, sama halnya dengan metode tafsir tahlili ya. Jadi, metode tafsir ijmali ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama ada praktis dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua bebas dan dari penafsiran Israiliyat gitu. Kemudian yang ketiga ada akrab dengan bahasa Al-Qur'an. Dan adapun kekurangan metode tafsir ini itu yang pertama ada menjadikan petunjuk Al-Qur'an bersifat parsial, dan kemudian yang kedua tidak mampu mengantarkan pembaca mendialogkan Al-Qur'an dengan permasalahan sosial maupun keilmuan yang aktual dan problematik. Dan kemudian ada metode tafsir yang ketiga yaitu metode tafsir muqaron ya, sesuai dengan namanya ya. Jadi metode tafsir muqaron adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang membandingkan ya, muqaron yang membandingkan sejumlah mufasir gitu. Jadi antara mufasir A kemudian dibandingkan dengan mufasir B. Nah, seperti itu ya. Untuk kelebihan metode tafsir muqaron ini sendiri ya. Yang pertama itu adalah metode tafsir ini. Nah, yang pertama itu ada membuka pintu untuk selalu bersikap toleran gitu ya terhadap pendapat orang lain, karena tadi sifatnya muqaron ya, membandingkan. Jadi dalam penafsiran muqaron ini ada istilahnya
mentoleransi gitu, memberikan toleransi antara satu pendapat mufasir dengan pendapat mufasir yang lainnya. Kemudian ada kelebihannya itu tafsir metode ini amat berguna gitu bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Dan kemudian yang ketiga ada dengan menggunakan metode tafsir muqarrar ini gitu, mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat para mufasir yang lain. Kemudian kekurangan dari tafsir ini tuh yang pertama, menafsirkannya menggunakan metode ini tidak dapat diberikan kepada para pemula. Jadi untuk tingkatan metode tafsir muqarrar ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli gitu ya dalam penafsirannya, tidak bisa ditafsirkan oleh orang-orang pemula gitu ya. Kemudian yang kedua ada untuk metode tafsir muqarrar ini diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat ya. Kemudian yang ketiga, metode tafsir muqarrar ini terkesan banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Jadi rujukannya itu adalah penafsiran yang lain gitu ya, mencari penafsiran yang lain dan kemudian dibenturkan atau dibandingkan dengan mufasir yang lainnya. Kemudian ada metode tafsir yang keempat yaitu metode tafsir maudhu'i. Nah, metode tafsir maudhu'i ini atau metode tafsir tematik gitu ya, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama gitu, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya. Dan kemudian untuk metode tafsir maudhu'i ya, atau bisa disebut dengan metode tafsir tematik, memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk metode tafsir ini kelebihannya itu yaitu yang pertama ada memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup praktis. Kemudian yang kedua ada sebagai jawaban gitu ya terhadap tuntunan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang. Dan yang ketiga ada studi terhadap ayat-ayat terkumpul dalam satu topik tertentu, juga merupakan jalan terbaik dalam merasakan fasohah gitu ya dan balaghah Al-Qur'an. Yang keempat, memungkinkan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka. Dan yang terakhir, kelebihannya itu tafsir maudhu'i lebih tuntas dalam membahas masalah. Sementara ada kekurangannya juga ya. Yang pertama itu ada memungkinkan melibatkan pikiran dalam penafsiran terlalu gitu ya. Jadi dalam metode maudhu'i ini atau tematik ada tercampur oleh melibatkan pikiran gitu ya, pikiran kita. Kemudian yang kedua ada menafsirkan segala aspek yang dikandung satu ayat tetapi hanya salah satu topik yang menjadi topik pembahasannya saja. Jadi mula-mula dijelaskan dulu ya semua topik dan kemudian dikerucut lagi menjadi pembahasan topik yang akan dibahas gitu. Hanya satu gitu ya biasanya. Mungkin sedikit mengulas ya. Jadi intisari yang saya jelaskan tadi ya terkait metode tafsir Al-Qur'an ini. Jadi yang pertama itu ada metode tafsir tahlili, kemudian ada yang kedua metode tafsir ijmali, yang ketiga ada metode tafsir muqarrar, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada metode tafsir maudhu'i. Nah, dari keempat metode tafsir ini kenapa mungkin ya ada kelebihan kekurangan, karena apa ya, yang namanya tafsir ya menyesuaikan juga gitu ya, tidak bisa, mungkin bisa jadi penafsiran ini cocok dengan penafsiran ini, penafsiran A cocok dengan melalui metode penafsiran apa gitu ya, mungkin disesuaikan lagi. Mungkin terkait penjelasan tadi ya, buku yang saya rujuk gitu dalam menjelaskan metode tafsir ini yaitu tentang buku berjudul Metodologi Tafsir Tarbawiyah karya Dr. Kiai Haji Aam Abdussalam dan Dr. Cucu Surahman ya. Mungkin sekian gitu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.